Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Di persembunyian Numbers, terlihat beberapa anggota sedang meeting. 018 memberitahu rekannya, ada banyak misi yang masuk akhir-akhir ini. Sekitar 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya. 004 heran, apa memang harus dijelaskan lagi? Peningkatan jumlah permintaan pasti karena ada rumor kalau mereka berbakat. Dia ingin segera menyelesaikan semua misinya. Meski begitu, 018 khawatir. Mereka membuat kontrak dengan para klien melalui rujukan dari orang-orang yang sudah terverifikasi. Sulit untuk memahami bahwa mereka tiba-tiba mendapat misi 3 kali lipat lebih banyak. 004 tak mengerti. Apa maksudnya semua misi itu dipercayakan pada mereka? Lagi pula, para klien datang melalui rujukan dari orang-orang yang sudah terverifikasi. 018 menggigit jari. Ia juga tidak mengerti, karena itu ia menjadi ragu untuk menerima semua misi itu. Lalu 016 bertanya, kapan misi 008 berakhir? Dan itu hari ini. Misinya hanya mengawal dan tidak berbahaya. Jadi 008 melakukannya sendiri. 002 bertanya, memastikan apa target misi sudah diperiksa dengan benar. 018 mengiyakan. Klien itu sudah beberapa kali mempercayakan misi pada mereka. 002 kemudian menyuruh 016 pergi membantu 008. Setelah 016 menyetujuinya, meeting pun berakhir. Sementara itu, di tempat lain, 008 sedang di dalam mobil saat sebuah van tiba-tiba mencegat dari depan. Ia melihat dari kaca spion, sebuah truk juga menghalanginya dari belakang. Dan sekarang ia ditodongkan pistol oleh si sopir. 008 dengan cepat melawan, meninju sopir sampai KO. Di luar, terlihat beberapa pria bersenjata lengkap mengepung. 008 menendang sopir keluar, lalu mengambil alih setir dan melaju kencang. Namun ia terkejut saat melihat 003 sedang menunggu di depan. Mobil itu sekarang jadi target bebas. 008 mengeram, menambah kecepatan mobil. Ia akhirnya berhasil kabur setelah menabrakkan mobil van di depan. 003 kesal dan membentak bawahannya, menyuruh mereka mengejar. Di sisi lain, Legend baru saja dihubungi oleh Liam tentang penyerangan 008. Ia tampak terkejut. Liam menjelaskan sepertinya 003 sudah merencanakan penyerangan. Kabarnya, serangan pertama membuat 008 terluka parah. Liam dan yang lain segera bergerak setelah mendengar itu. Tapi, tempat Legend lebih dekat darinya. Legend mengerti, berkata ia akan segera bergerak dan meminta lokasinya. Sekilas, ia teringat masa lalu. Hari itu, seusai berlari, Legend terhuyung-huyung dan hampir terjatuh. Namun, 008 menangkapnya, mengatakan stamina dan kekuatan ototnya sangat kurang. Sorenya, saat makan, 008 tiba-tiba memberinya roti. Berkata, jika tidak mau mati saat latihan, dia harus makan lebih banyak. Dengan begitu, dia akan punya stamina. Nampan Legend penuh dengan roti. 008 memaksanya makan. Tidak masalah jika dia muntah saat latihan. Sebelum pergi, 008 menyuruhnya keluar sendiri. Setelah semua latihan selesai. Malamnya, Legend menggantung sambil diawasi 008. Meski sudah gemetar, 008 memintanya bertahan.
tubuhnya bisa bertahan lebih lama dari yang dipikirkan. Sampai akhirnya Legin menyerah dan terjatuh. Setelah itu, dia disuruh masuk dan tidur. Dia harus memulihkan tubuh setelah semua kerja keras hari ini. Jika dia memanfaatkan latihan ini dengan baik, stamina dan ototnya akan menguat. Malam selanjutnya, Legin latihan memanjat. 008 memberitahunya untuk pelan-pelan. Tidak perlu secepat latihan biasa mereka. Dia hanya perlu merasakan semua otot di tubuhnya dengan niat membangun kekuatan. Paginya, Legin terduduk sendiri di pojokan. 008 menghampiri, menasihatinya untuk beristirahat saat ada kesempatan. Tidak perlu memikirkan hal lain, dan cukup istirahat dengan posisi nyaman. Bagus jika dia bisa tidur walau sebentar. Kalaupun tidak bisa, dia harus mencoba memaksa tidur dalam situasi ini. Legin juga teringat saat 008 tersenyum. Ia senang mengetahui 001 mempunyai keluarga. Saat ini, 008 berusaha mati-matian melindungi kliennya. Dengan menggunakan barrier, dia maju perlahan. Namun, baru sedikit melangkah, musuh menembak. Untungnya 008 dengan cepat membunuh mereka, dan itu menghabiskan pelurunya. 003 menyarankan agar dia menyerahkan kliennya. Dia tidak perlu mati hanya gara-gara sebuah misi. Perkataan itu membuat klien gemetar. Tapi 008 menolak, mengatakan 003 semakin sering bicara omong kosong sejak terakhir kali dia melihatnya. Numbers lebih memilih mati daripada menyerah pada sebuah misi. Pengkhianat sepertinya pasti tidak mengerti. 003 jadi kesal mendengarnya. Karena tidak bisa membujuk 008, 003 memberi isyarat pada bawahannya untuk berpencar. Dua tim segera bergerak mengikuti perintah. 003 sedikit kesal. Bukankah lucu saat seorang Numbers mengatakan itu? Ia penasaran. Sejak kapan Numbers menjadi prajurit bayaran yang menerima misi dari banyak tempat? 008 menggeram. Ia tak bisa bergerak karena lukanya sangat parah. Dua bawahan Queen perlahan mendekati persembunyiannya. Sebelum mereka menyadarinya, 008 menerjang ke depan, membuat kedua tentara bayaran itu jatuh tersungkur. Salah satu mereka bergerak cepat meraih senjatanya. Namun sudah terlambat. 008 mencengkeram lehernya, lalu menghantamnya ke lantai dengan sekuat tenaga. Setelah melumpuhkan lawannya, 008 mencoba merebut senjata mereka. Tetapi tiba-tiba ia ditembak, memaksanya untuk mundur. 008 sudah kelelahan, darah terus berceceran dari lukanya. Ia kemudian mendengar suara langkah kaki menuju ke tempatnya. Dua tentara bayaran tadi semakin mendekat. Tiba-tiba saja 008 menerjang dengan drum minyak. Kedua tentara bayaran itu tak sempat bereaksi, dan dalam sekejap mereka sudah dilumpuhkan. Setelah mengalahkan mereka, 008 mengambil senjata yang tergeletak di tanah. Tapi kemudian terdengar suara 003 yang senang karena sudah menemukan targetnya. 008 bergegas menuju arah suara. Di sana ia melihat kliennya sedang ditodongkan senjata. 008 berusaha melindungi sang klien meski kondisinya sudah menyedihkan. 003 tersenyum tipis. Fakta bahwa 008 bisa bergerak bebas berarti ia meninggalkan klien di tempat yang berbeda dari tempatnya. Seharusnya ia lebih berhati-hati. 003 merasa prihatin. Padahal dia hanya melawan beberapa orang saja. Tapi kondisinya sangat buruk. Itu akibatnya jika dia melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengannya. 008 berdalih,
Jika bukan karena tembakan di mobil tadi, hal ini tidak akan terjadi. 003 jengkel. Ia menyuruh 008 menjatuhkan senjata karena misinya hanya membawa kedua klien. Tapi jika 008 menolak, dia akan membunuh mereka sekarang juga. 008 menatap tajam, lalu membuang senjatanya. Namun, itu membuat 003 kesal. Tak percaya, 008 benar-benar menjatuhkan senjatanya hanya karena sandera. Apa sekarang dia merasa bertanggung jawab seperti pengawal sungguhan? Ditambah, Numbers yang sekarang bilang tidak akan mengambil misi pembunuhan. Kenapa juga mereka melakukannya? 003 kembali membujuk. Apa orang seperti mereka bertugas untuk melindungi seseorang? Mereka adalah agen yang berspesialisasi dalam menyerang titik vital musuh dan membunuh orang-orang penting. Numbers jadi lemah karena tidak menggunakan kemampuan itu secara penuh. 008 balik bertanya, apa maksud omong kosong ini sebenarnya? 003 akhirnya buka mulut. Dia ingin 008 bergabung dengan tim yang dibentuknya. 008 heran, bukankah 002 sudah menolak ide itu saat terakhir kali mereka bertemu? 003 bilang dia tidak perlu mendapat semua orang, namun hanya meminta pendapat 008. Dia bertanya-tanya, apa alasan mereka tetap terikat dengan nama Numbers? Selain itu, apa mereka pikir tindakan saat ini menunjukkan identitas Numbers? Sekarang mereka bukan Numbers, tapi hanya sekelompok orang yang menghabiskan waktu melakukan hal konyol tanpa identitas apapun. Setelah mendengar ocehan itu, 008 bersikeras. Ia tak mau bekerja dengan seorang pengkhianat. Tidak masuk akal jika ia mau bekerja dengan orang yang bisa menusuk dari belakang kapan saja. 003 tertawa. Apa yang salah dari itu? Dia bisa saja begitu. Dia bisa saja begitu jika diperlukan. Pengkhianatan atau rekan hanyalah omong kosong. Sejak kapan mereka pernah saling menjaga dan menganggap sesama sebagai rekan? Apa 008 sudah lupa? Mereka tidak punya kebersamaan selama bertahun-tahun hidup di game. Mereka membiarkan yang lemah mati dan hidup dengan mengambil semua yang diperlukan dari yang mati. Bahkan para anggota yang membentuk kelompok hanya memanfaatkan satu sama lain. Tidak ada rasa percaya dan mereka tidak ragu untuk membunuh kapanpun ada kesempatan. Jangankan rekan, mereka adalah orang yang biasanya siap untuk saling membunuh jika ada kesempatan. 003 melanjutkan, semua karena 001. Identitas mereka memburu setelah bocah itu datang. Mad Dog yang melempar bocah itu ke tengah-tengah Numbers sebagai lelucon adalah awal dari bencana. 008 memotong, apapun itu sekarang Numbers sudah lebih baik. Apa 003 ingin membentuk tim dengannya dan kembali ke kehidupan semacam itu lagi? 003 jadi kesal. Tapi 008 sudah kukuh, menyuruhnya berhenti dan pergi dari sana. Tak peduli sebanyak apa omong 003, Numbers tetaplah rekan dan dia adalah jalang pengkhianat yang membunuh rekan itu. 003 marah mendengarnya dan segera membidik. Jika begitu, dia sudah tidak membutuhkannya. Namun, sebelum sempat menarik pelatuk, seseorang menyerang tempat itu, membunuh satu bawahannya. 003 berhasil menghindar. Ternyata 008 membawa rekan. 008 mengambil senjata tadi dan menembak. Tapi 003 sudah kabur. Sementara itu, di sisi lain, terlihat seorang pria berpakaian hitam. 008 menghela nafas lega. Dia adalah 001. 003 terpaksa mundur. Tak menyangka 008 membawa rekan.
Ia terus berlari menghindari peluru yang melesat ke arahnya. Ketika suara tembakan berhenti, ia berbalik melepaskan serangan balasan. Namun, ekspresinya berubah saat menyadari sesuatu. Si penyerang ternyata hanya satu orang. Ia mulai panik, berpikir kalau 008 dan numbers lain mungkin telah mengepung tempat itu. Ia harus segera kabur. Si penyerang kembali menembak. 003 membalas tembakan sambil mencari celah untuk melarikan diri. Dari balik kontainer, Legend mengintip 003 yang kabur. Ia lalu bergerak mengejar. Di tengah pengejaran, ia kehilangan jejak 003. Tetapi, tiba-tiba instingnya berdering. Bahaya mendekat. Benar saja, 003 sudah menunggunya. Meski Legend berhasil menghindar, beberapa peluru sempat mengenai tubuhnya. Baku tembak kembali memanas hingga akhirnya Legend kehabisan peluru. 003 menyeringai licik, yakin bahwa kemenangan ada di tangannya. Tapi Legend tak menyerah. Tanpa berpikir panjang, ia menerjang ke depan, mengabaikan peluru yang melesat dan menubruk 003 hingga menghantam dinding. Dengan cepat, ia mereload pistolnya dan menodongkannya ke kepala lawannya. Namun 003 tak mau kalah. Ia menepis tangan Legend dan membalikkan situasi, menodongkan senjata sembari memuji kehebatan lawannya. Legend melawan balik, membuat 003 menjatuhkan senjata, lalu menahan kedua tangannya. Tapi situasi berubah ketika kepala Legend dihantam keras, membuat pistolnya terjatuh. Dalam detik berikutnya, Legend membalas dengan tendangan kuat ke perut 003 dan keduanya terpaksa mundur. 003 mengeram, mengerahkan senjatanya ke arah Legend. Namun, mendapati pelurunya sudah habis, Legend tak menyia-nyiakan kesempatan dan bersiap melancarkan pukulan. Tapi 003 menahan serangan itu. Pertarungan mereka pun berlanjut. Kini dengan tangan kosong, pukulan demi pukulan dilayangkan, dan keduanya saling bertahan dengan gigih. Ketika mereka kembali mundur, 003 meraih pistolnya, lalu menembak. Namun, Legend berlindung dengan cepat. Celah itu dimanfaatkan oleh 003 untuk melarikan diri. Legend berusaha mengejar hingga keluar area, tetapi ia kehilangan jejak lawannya. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang menarik perhatiannya. Ia menoleh melihat mobil melaju ke arahnya. Dari dalam mobil, 003 menatapnya dengan sorot mata tajam, kemudian bertanya, "Apa kau tertarik bergabung dengan timku?" Sembari melemparkan kartu nama ke arah Legend, tanpa menyadari identitas asli pria yang ada di depannya. 003 menyuruhnya memikirkan tawaran itu, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, 008 muncul menghampiri Legend dengan wajah penuh pertanyaan. Di mana 003? Legend menggeleng ringan. Dia kehilangan wanita itu. 008 hanya mengangkat bahu, seolah tak terlalu peduli, dan bertanya, kondisi Legend, apa dia baik-baik saja? Legend menatapnya sejenak, lalu menjawab dingin. Seharusnya dia yang bertanya begitu. Luka 008 lebih parah darinya. 008 tertawa kecil. Luka seperti ini akan sembuh dengan sendirinya. Lagi pula, dia harus berterima kasih pada 001. Berkatnya, dia berhasil melindungi klien. Namun tiba-tiba, ekspresi Legend berubah serius. Melihat itu, 008 langsung panik. Kenapa? Ada apa? Legend mengeluarkan kartu nama yang tadi dilemparkan oleh 003, memberitahu bahwa 003 memintanya bergabung dengan timnya. 008 melihat kartu nama itu, lalu tersenyum pahit. Wanita itu, sepertinya dia tidak pernah berubah.
Ya, maka berakhirlah kisah YouLegend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.